Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy depan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa dicek deskripsi. Di situ kalian bisa beli baju koko Al-Qodi dan juga kalian bisa beli parfum Kamuni. Parfum Sultan harga merakyat yang selalu menemani hari-hari gue selama gue di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Dan buat kalian juga yang mau daftar umroh dan haji, ya kalian bisa cek di deskripsi video. Kalian udah ada paket umroh regulernya, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Cek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten kita. Jogetin aja apa, PPN mau naik. Dan ini membuat banyak orang menjerit. Tapi gue mau tertarik dengan yang disampaikan oleh Bintang Emon, yang diangkat sama kakak Maudi. Ya, gue nggak bisa bahasa terlalu resmi begitu ya. B aja gitu ya, YouTuber rakyat biasa. Nih Bintang Emon emang bintang berapa bintangnya tuh? 5 anjir, tambahin 2 kak, kayak Uir obat sakit kepala. Tapi memang Bintang Emon ini salah satu komika yang menurut gue keren banget sih. Dia pemikirannya tajam, dan dia yang gue lihat itu kritis. Ya beberapa kali kontennya dia kan tentang mengkritik pemerintahan, keren. Jadi artis nggak harus jadi penjilat kan ya gitu ya. Keren Bintang. Oke, kita dengar dulu deh Bintang Emon ngomong apaan. PPN 12% buat barang mewah, PPN 12% buat semuanya kecuali barang dan jasa pokok. Ini bakal clear kalau pemerintahnya gentle ngasih. Bentar, pemerintahnya gentle. Ya itu kadang-kadang gini, minta maaf, kita udah tahu lah pemerintah kita ini mana gentlenya. Pemerintah kita ini rata-rata oknumnya itu kalau ngomong doang gitu, omon-omon, ya. Lanjut deh. Rilis resmi, ini loh batasan PPN kayak gini, yang tadi dilakukan tidak, masih simpang siur jadinya. Enak situasinya. Jadi kalau ada masyarakat yang protes, bentrok sama masyarakat lainnya, bagus cara mainnya. Bagus ya. Biar ada yang belain tanpa perlu nyawa buzzer, bagus, keren. Emang S3 ilmu politik, keren. Wah ini dia udah nggak pakai bahasa satire, sarkas, nggak ada. Ini langsung tembak, tembak langsung ini namanya. Ya, bagus mak, Bintang makin berani, cocok gue, lanjut. Katanya pemerintah nggak suka hoax sama misinformasi. Tapi giliran gini aja, diem itu emas tuh. Buset, udah ngasih tau kenapa? Orang maunya ngambil doang, kagak mau ngomong. Tiba ngomong buset. Di masyarakat kita tuh orang ngambil kagak ngomong, hitungannya maling. Betul. Orang ngambil ngomongnya beda, hitungannya nipu. Betul. Masa iya mau jadi kayak gitu sih, Bang? Kagak dong. Kenapa emang kagak ngomong? Kurang, orangnya kurang. Kan kementerian udah nambah, lembaga nambah, staf-staf juga nambah. Yang ngegolin ini hampir semuanya di DPR. Koalisi banyak banget isinya, utusan khusus banyak banget, buset.
Pejabat segitu banyak, pada kagak ada ngomong, kagak punya lidah pada, hah? Kagak punya lidah itu bagaimana ngejilatnya? Enggak. Enggak aja. Pada kagak ngomong, hah? Pada sariawan, hah? Nih, gue sariawan, gue tetap ngomong. Karena obat sariawan gue nanti kena pajak 12%. Hah? Keren ini Bintang udah nggak pakai satire, nggak pakai sarkas, udah jelas banget. Dan inilah ya yang terjadi sama PPN 12%. Yang gue garis bawahi dari kalimatnya Bintang Emon ini adalah, orang kalau ngambil nggak ngomong itu maling. Orang kalau nggak ngambil ngomongnya beda, itu nipu. Jadi pemerintah ini yang mana? Kan nggak tahu ya, mau maling mau nipu atau kagak. Kita lihat komentar netizen dah. Lihat dulu. Oke guys, kita udah di Twitter ini, X Twitter ya. Kita baca. Top Marco Top, iya sepakat. Bintang Emon udah mulai tegas keras. Nggak pakai satire lagi, cocok. Aduh berat, nggak berat, cuma nonton yang berat itu bayar pajaknya. Kalau dengerin Bintang nggak berat. Tolak kenaikan PPN ini akan terus ditambahkan di setiap tahap hingga sampai ke konsumen. Konsumen adalah pihak terakhir yang membayar total harga barang, termasuk semua PPN dari tahap-tahap sebelumnya. Nah itu benar. Kalian jangan salah ya guys ya. Yang bayar PPN itu bukan perusahaan, rakyat yang beli. Karena beban PPN itu selalu di konsumen gitu. Konsumen bayar, harga belum termasuk PPN. Ya, itu kan ada. Jadi kalau sudah termasuk PPN, yang bayar siapa tuh? Konsumen yang paling buah. Ini pajak ini buah ada. Alah, mau bangkrut kali Indonesia nih ya. Miris ya, negara sekaya Indonesia mau bangkrut aja. Udah pajaknya, Allahu Akbar. Anaknya dikasih makan gratis, bapaknya dipajakin hingga 20%. Jogetin aja. Iya, jogetin aja. Udah, emang mau maling aja kayaknya ya. Nah, kita mau bangun pagi, mau bangun siang, rezeki kita tetap dipatok ayam. Dipatok pajak ini, bukan dipatok ayam kalau ini mah. Pembeli, kok harga ikannya naik, penjual pajak naik bu. Pembeli ikan kan tidak kena PPN karena hasil alam tanpa diolah. Penjual ikan memang tidak kena pajak, tapi barang-barang lain naik karena pajak. Kalau harga ikan nggak saya naikin, hasil jualan saya nggak cukup bu. Ini efek dominonya, get it? Nah, nggak ada. Gensi nggak ada. Gensi mah kalau dikasih tahu, enggak, itu kan nggak kena. Tolol sih otaknya. Begitu. Kuliah pakai duit haram kali ya, jadi tolol. Orang bijak bayar pajak, bantu mengingatkan, mari kita taat bayar pajak. Ya itu Rafael Alun sama siapa itu ya. Petugas pajak itu. Makannya jadi itu pajak. Kenapa bisa mirip, bingung bedainnya. Anjir. Mulyani nggak pakai Sri. Anjir, orang-orang ini terlalu kreatif. Keren, hati-hati, ntar direkrut jadi utusan. Jangan mau ya Mon, udah jadi komedian, kritis aja soalnya. Yang di Senayan sama pejabat sukanya bikin pernyataan yang lucu, padahal bukan komedian. Iya. Padahal, iya, udahlah itulah. Kenapa Menteri Keuangan kalau ngomong kenaikan pajak enak aja karena dia merasa hidupnya masih lama. Dia tak takut neraka jahanam bagi pemungut pajak. Wah, ini siap-siap aja. Tapi emang benar sih, seringkali kebijakan yang mereka buat itu abu-abu atau ambigu gitu. Ngebuat masyarakatnya berspekulasi begini, begitu. Akhirnya terjadilah konflik horizontal. Padahal sebagai masyarakat, kita punya hak untuk menuntut kejelasan dan transparansi dari pemerintah. Nah yaitu, ya kalau mau minta pemerintahnya gentleman, ya gentle gitu. Wadah, mereka gentle kalau di depan kameranya, di balik meja beda lagi kayaknya ya. Ada.
Justru malah begini yang sesuai sama pemerintah kita. Kalau misalnya jujur semua mah udah maju negara ini. Bener juga ya. Makanya negara kita kagak maju-maju ya. Gue mau nanya. Katanya cuma naik 12%, pas 11% nggak ada yang berisik. Kayaknya kayak sekarang. Jelasin dong. Gue cari di Google dari tahun 2022 naik 11%. Atau dari awal bukan segitu. Karena temen gue yang nyolot. Nah ini dibaca nih, kita baca nih, bagus juga nih. Kalau pajak naik tapi ekonomi nggak slow itu masih oke, bro. Ini pajak naik tapi daya beli turun semua. Terus pemasukan dapat dari mana? Kita yang harus nanggung pajak naik, bayar pakai apa? Itu benar. Pajak dari 11 ke 12 itu bukan naik 1%, tapi 9%. Udah bilang gitu aja sama temenmu mbak. Kalau nggak ngerti MTK mending diem, jir. Naiknya 9% guys. Bilang aja PPN 10% udah sejak tahun 1950-an. 2022 naik 11% masih dimaklumi. Lah ini 11 ke 12 cuma dalam waktu 2,5 tahun. Niat banget malah ke rakyat. Sementara kabinetnya sangat bengak. Kabinetnya saja bengak sedot anggaran berlipat. Nah itu, apalagi kepolisian. Berapa anggarannya? Gede anjir. Permennya aja belum dikeluarin, sama kasusnya kayak makan siang agak bergizi gratis yang belum dikeluarin peraturannya. Akhirnya mereka sendiri isi statementnya ya spekulasi, kan konyol, kalah sama Alfamart waktu ngerubah harga atau diskon. Iya ya. Aduh, emang bangsat Mulyani. Syariawan, iya. Keren banget, komika cerdas. Partai berkuasa, CC di CC dah tuh. Kalau memang PPN 12% hanya untuk masyarakat menengah ke atas dan rakyat menengah ke bawah tidak akan terkena imbasnya, kenapa pemerintah nggak buat kebijakan lain seperti kalau ada masyarakat yang punya uang lebih dari 200 juta di rekening akan dibebankan pajak perbankan 30-40% aja. Itu jadi efek ada apa ini? Jadi itu efek jelas, iya. Kenapa yang nggak dipajekin yang yang tajir-tajir aja ya? Iya, pajekin 100 orang terkaya di Indonesia, selesai. Mereka menikmati banyak kok. Ya kan ya? Aduh, mereka nggak ngasih tahu karena emang belum matang cuy peraturannya. Heran juga gitu belum matang. Beberapa masih digodok tapi udah buru-buru mau dilaksanakan. Buat kepentingan siapa sih? Buru-buru disahkan, nanti di tengah jalan ternyata peraturannya diset untuk menguntungkan mereka sih. Keren. Jadi mereka buru-buru karena mungkin ya pemerintahan Prabowo itu menanggung hutang beban dari pemerintahan sebelumnya. Bisa jadi. Ya kan ya? Terwakili? Iya. Pejabat segitu banyaknya pada gak punya mulut. Betul banget bang. Iya. Menunggu suaranya Kiki Saputri yang biasanya keluar juga kalau pemerintah dakel. Nah, Kiki kan ada di lingkaran kalau kayaknya. Ya. Kata konsultan pajak aku, PPN 12% itu yang ada yang disubsidi pemerintah 1%. Pertanyaannya, gimana cara bikin faktur pajaknya? Ribet bener bikin puyeng staff finance and tax aja lu. Ya memang, mereka ribet emang. Kalau nggak ngeribetin rakyat nggak enak kayaknya hidup pejabat nih. Udah ini kejadian all good play people ya. Kan hanya barang mewah aja. WKWK dirimu tuh baca nggak sih barang mewah yang dimaksud apa aja? Barang mewah banyaknya barang mewah kan emang pajak play. Ya udah kalau nggak baca, nah itu emangnya apa aja? Memang tolol. Coba perhatikan poin 2, 3, dan 17 ini. Apakah ini artinya selain PPN yang naik jadi 12% juga ada jenis pajak baru yakni PPN premium. Pokoknya pajak aja. Udah males bacanya gue. Yang ini pokoknya aturan pemerintah ini pokoknya kalau nggak nyusahin rakyat kayak ini nggak enak gitu. Emang mereka maling dan tukang tipu. Benar tolak PPN 12%. Andaikan wakilnya Pak Bowo kecerdasannya seperti BE, pasti bintang Emon ya, pasti nggak ada berita miring terhadap dirinya. Memang bagi susu. Parah. Ada.
Aduh, bukan hal baru, dari dulu semua hal dalam pajak itu selalu abu-abu, bikin misinformasi. Memang permainan orang-orang pajak seperti itu, menjerumuskan. Nah makanya, keren kalau pejabatnya masih punya otak, pasti malu. Apa jangan-jangan pejabat kuno emang nggak punya otak, otok. Hashtag tambahan kak, PPN memperkuat oligarki, fix gitu ya. Fix, pajak emang haram, banyak sekali mudarat ketimbang manfaatnya. Nah, pinter banget sih Bintang. Iya, sudah boikot aja, biar hancur sekalian ekonomi Indonesia. Kalian bayar itu pajak. Admin Gerindra silent. Nah, udah. Kalau begini, udah selesai ya. Jadi, yang gua garis bawahi dari Bintang Emon adalah, kenapa nggak ngomong? Kan punya lidah. Kalau nggak punya lidah kan nggak bisa jilat kejauhan katanya Bintang Emon. Intinya kalau ngambil tapi nggak ngomong itu maling. Tapi kalau ngambil ngomongnya beda itu nipu. Kalau menurut kalian keren Bintang Emon deh pokoknya. Gua Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jangan dari video, di situ ada link untuk pembelian parfum Kamuni, admin untuk pembelian baju koko Al-Qodi, dan juga untuk daftar umroh dan haji. Insya Allah sudah ada paket umroh regulernya, paket titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang guys. PPN 12% buat barang mewah, PPN 12% buat semuanya kecuali barang dan jasa pokok. Ini bakal clear kalau pemerintahnya gentle ngasih rilis resmi. Nih loh batasan PPN kayak gini, tapi apa dilakukan? Tidak, masih simpang siur jadinya. Enak situasinya. Jadi kalau ada masyarakat yang protes, bentrok sama masyarakat lainnya, bagus cara mainnya. Biar ada yang belain tanpa perlu nyewa buzzer. Bagus, keren. Emang S3 ilmu politik, keren. Katanya pemerintah nggak suka hoax sama misinformasi. Tapi giliran gini aja, diam itu emas tuh. Orang buset, kenapa nggak ngasih tau kenapa? Orang maunya ngambil doang, kagak mau ngomong. Tiba ngomong buset. Di masyarakat kita tuh orang ngambil kagak ngomong, hitungannya maling. Orang ngambil ngomongnya beda, hitungannya nipu. Masa iya mau jadi kayak gitu sih bang? Agak dong, kenapa emang kagak ngomong? Kurang, orangnya kurang. Kan kementerian udah nambah, lembaga nambah, staf-staf juga nambah. Yang ngegolin ini hampir semuanya di DPR. Koalisi banyak banget isinya, utusan khusus banyak banget, buset. Pejabat segitu banyaknya, pada kagak ngomong, kagak punya lidah pada, Kalau nggak punya lidah itu bagaimana ngejilatnya? Enggak, itu kejauhan, itu kejauhan. Enggak, itu kejauhan, itu jahat banget ya. Maaf. Kenapa pada kagak ngomong? Pada sariawan, Nih. Nah, gue sariawan, gue tetap ngomong. Karena obat sariawan gue nanti kena pajak 12%. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.